Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang aplikasi yang kami buat. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Amanda Nanda Aurelia. Saya akan menjelaskan aplikasi dan serta manfaatnya. Untuk jam ini adalah untuk pengingat waktu sholat. Nah, di bagian bawah ini ada tanggal hijriah. Aplikasi Islampedia tentang pembelajaran tajwid, kumpulan hadis, ilmu fikih, sejarah Islam. Untuk pembelajaran tajwid menyediakan panduan lengkap untuk membaca Al-Quran yang benar sesuai dengan aturan tajwid. Seperti ini tampilannya. Yang kedua ada kumpulan hadis, menyediakan berbagai hadis yang dapat dibaca dan dipelajari oleh pengguna. Seperti ini tampilannya. Lalu ada ilmu fikih. Dalam ilmu fikih menyediakan penjelasan tentang hukum-hukum Islam dalam berbagai aspek kehidupan, seperti ibadah atau interaksi sosial. Yang terakhir ada sejarah Islam, menyediakan sejarah perkembangan Islam sejak masa nabi-nabi hingga saat ini. Seperti ini tampilannya. Di sini ada info. Ini adalah info dari aplikasi yang kami buat. Secara keseluruhan, aplikasi ini menjadikan saran edukasi yang sangat berguna bagi umat Islam untuk memperdalam pemahaman agama mereka. Dengan menggunakan aplikasi kita, pengguna dapat belajar secara mandiri kapan saja dan di mana saja, sehingga meningkatkan kualitas ibadah dan keimanan mereka. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizal Setiawan. Saya akan menjelaskan tampilan awal dari Islampedia. Yang pertama di sini ada text view. Text view ini yang terhubung dengan Islampedia ya, yang ini. Terus di sini menggunakan image view yang terhubung dengan gambar titik ini. Nah, yang info. Lanjut di sini ada image view. Image view ini yang gambar bulan ini yang ambil di drawable. Lanjut ada image view juga yang bulan ini yang pertama. Icon ini yang ambil di drawable juga. Nah, di text view ini yang dipanggil di rukun belajar tajwid. Belajar tajwid. Nah, ini. Belajar tajwid. Di sini ada linear layout juga. Yang button yang ini. Yang pertama. Terus image view-nya yang image ini yang ngambil di mana? Di drawable ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sami Fikri Askar. Di sini saya akan menjelaskan tentang info. Linear layout yaitu untuk mengatur ukuran, yaitu 50 dp. Image view yaitu untuk menampilkan gambar yang dipanggil dari drawable, yaitu kodenya image 9. Nah, di sini ada text view. Text view untuk menambahkan info. Dan di sini ada linear layout lagi untuk ukuran, yaitu 120 dp. Nah, di sini ada text view lagi. Nah, ini ada text view-nya. Oke, gitu doang, guys.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Rasyad Alamsyah. Di sini saya akan menjelaskan 4 tampilan layout ini. 4 layout ini. Yang pertama ada layout width, yaitu untuk mengatur lebar layout ini. Layout height untuk mengatur tinggi, dan layout margin top yaitu mengatur jarak antara linear layout dengan constant layout. Background, background yaitu memanggil ID yang ada di custom, sekaligus memberi radius agar tampilan seperti ini, dan warna. Orientation horizontal untuk mengatur elemen disusun secara menyamping. Padding yaitu untuk menyediakan ruang agar konten tidak bersentuhan dengan batas elemen. Nah, fungsi 2 ini untuk posisikan layout ini agar kiri kanannya sama. Ada image view ID. Layout width untuk mengatur lebar gambar ini. Layout height untuk memberi tinggi pada gambar ini. Nah, SRC itu gambar, memanggil gambar ini. Nah, di sini. Dan text view, layout width untuk mengatur lebar teks. Layout height untuk mengatur tinggi teks. Layout gravity center vertikal agar teks berada di tengah. Margin star, layout margin star itu untuk memberi jarak ini. Teks string memanggil. Nah, untuk memanggil teks. Lalu ada ini teks color untuk memberi warna pada teks. Text size ukuran, dan text style untuk teks ini agar bold. Begitu juga dengan tampilan yang lainnya. Paling yang membedakan yaitu PDE, margin top, dan string, lalu gambar paling yang membedakan. Sekian dari saya, mungkin akan dilanjut oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rusdiana Rahman Saputra. Di sini saya akan menjelaskan tentang view binding, atau yang dikenal untuk membantu developer berinteraksi dengan view di layout XML. Cara kerjanya yaitu kita mengaktifkan view binding di modul Gradle. Android Gradle plugin akan secara otomatis menghasilkan flash binding untuk setiap file layout XML. Developer dapat mengakses di layout XML menggunakan objek binding yang terdapat di class binding. Selanjutnya, ini adalah kodenya yang bisa memindahkan dari halaman satu ke halaman yang lainnya. Yang pertama, dari halaman activity belajar ke activity hadis. Ini aplikasinya. Nah, ini ke halaman yang ini. Terus yang kedua, dari activity hadis ke activity fikih. Nah, yang ini ke activity yang ini. Terus yang selanjutnya activity fikih ke activity sejarah Islam. Activity fikih ke sejarah Islam. Nah, ini tampilannya dari aplikasi yang kita buat. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Apiandi Pahreji dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dari back di aplikasi yang kita buat.
Fungsi aplikasi back di aplikasi kita ada 5. Yang satu back di info, yang kedua belajar tajwid, yang ketiga kumpulan hadis, yang keempat ilmu fikih, dan yang terakhir sejarah Islam. Dan fungsinya di sini ada fallback button, image view, find view by ID. Jadi fungsinya tuh kayak menginisialisasi image view dengan ID back tajwid. Ini adalah referensi ke tombol kembali dalam layout. Jadi back tajwid ini dipanggil ke layout belajar tajwid. Jadi ID dari layout ini dipanggil ke sebelah sini. Nah, ini dipanggil ke sini. Sama dengan yang lainnya kayak back dari ilmu fikih ada juga di sini. Terus layoutnya ada di fikih, aktivitas fikih. Sama kayak tadi, layout ilmu fikih disimpannya ke activity fikih. Nah, ada di sini. Terus ada kumpulan hadis. Kumpulan hadis baiknya disimpan ke sini nih. Terus dipanggilnya ke activity hadis. Nah, ini ID back hadis. Terus belajar tajwid udah, kumpulan hadis udah, ilmu fikih udah, sejarah Islam ada di sini. ID backnya bentar. Nah, ini nih ada di sini, pasti dipanggilnya ke activity sejarah Islam. Nah, ini yang terakhir ID yang di back info ID-nya di sini. Langsung dipanggilnya ke info lagi. Nah, mungkin cukup sekian yang saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy. Saya dari kelompok 3. Sini saya akan menjelaskan fungsi yang berkaitan dengan jadwal sholat. Yang pertama, harus mengimport bahan untuk jadwal sholat dan tanggal hijriah. Lalu di sini membuat variabel untuk menampilkan text view dari hitung mundur nama sholat dan hijriah. Lalu pada variabel handler untuk looping digunakan untuk menjadwalkan eksekusi pada thread utama. Selanjutnya runnable, yaitu digunakan untuk menjalankan kode hitung mundur secara berulang. Lanjut di sini yaitu untuk memanggil ID dari text view ini. Dari text view masing-masing yang ada di sini. Start hitung mundur yaitu untuk memulai hitung mundur waktu sholat, dan display hijriah untuk menampilkan tanggal hijriah. Pada start hitung mundur, di dalamnya terdapat array yang berisikan jam, menit, dan nama sholat. Di bagian variabel current time yaitu untuk waktu saat ini. Lalu di variabel next azan yaitu untuk menghitung waktu sholat berikutnya dan nama sholat tersebut.
Lalu di sini untuk menambah dan menyetel ulang jadwal sholat hari berikutnya. Nama sholat teks next azan, yaitu untuk menampilkan nama sholat berikutnya. Pada Raneba di sini Raneba untuk menghitung waktu mundur menuju waktu sholat berikutnya. Pada codingan berikut yaitu untuk menampilkan waktu jika jadwal sholat belum tepat. Jika jadwal sholat sudah tepat atau menentukan waktu saat ini sama dengan jadwal sholat, maka akan digantikan dengan teks waktunya sholat. Pada saat memunculkan waktu sholat, di sini berdurasi 60 detik atau 1 menit. Setelah 1 menit, maka akan kembali berubah menjadi jam, menit, dan detik. Hitung mundur untuk sholat berikutnya. Di sini itu untuk menampilkan tanggal hijriah. Lalu on destroy ini untuk menghapus callback agar tidak bertabrakan dengan data yang sebelumnya. Di sini saya akan mencoba untuk menyamakan waktu saat ini dengan waktu sholat. Saya akan merubah waktunya mendekati waktu sholat. Nah, setelah waktunya sudah sama dengan data arah yang di sini, maka akan berubah menjadi warna hijau. Di sini saya mengaturnya menjadi 5 detik. Jadi waktu teks waktunya sholat hanya muncul dalam waktu 5 detik. Lalu setelah itu berganti kembali menjadi hitung mundur sholat berikutnya. Jika sholat hari ini sudah selesai, maka lanjut ke jadwal sholat hari berikutnya, yaitu subuh hari berikutnya. Sekian dari saya. Bila ada salah atau ada yang kurang, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.